Terima kasih banyak. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan kemurahan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan. Besarlah setiamu, kiranya Roh Kudus-Mu yang Kau selalu kirimkan berada dalam hati kami, Engkau terus menolong kami agar firman hari ini ya Tuhan adalah kekuatan bagi kami semua dan memberikan bekal dalam hidup kami terlebih sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dengan keadaan kita masing-masing yang saya yakin dan percaya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita pagi hari ini. Pada hari ini kita akan masuki penutupan pintu kasihan ya. Jadi pelajarannya kok sepertinya judulnya ini, tapi ya seperti itulah saudara apa yang Tuhan ingin umat-umatnya ketahui agar kita bisa bersedia. Saya mungkin ingin share sedikit. Jadi saya memiliki kerinduan ya untuk tinggal lebih di alam sama dengan anak-anak saya gitu, dengan keluarga saya, suami, anak-anak, mendoakan waktu itu bertahun-tahun dan akhirnya malah tahun 2020 saya malah dapat tugas di kota metropolitan gitu ya. Waduh gitu. Nah, ternyata ketika saya berada di situ saya lebih bergumul, lebih berdoa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, saya rasanya tidak akan sanggup apabila saya suami bekerja, meninggalkan anak-anak, dan saya ingin lebih rindu mereka dibawa lebih dekat kepada Tuhan melalui alam dan sebagainya. Akhirnya saya mendoakan dengan lebih lagi dan akhirnya Tuhan membawa kami ke Malang. Oleh sebab itu mengapa kami berada di Jawa Timur, di Malang, dan saya ingat pada waktu itu kami di lereng Kawi ya, dan waktu itu kami malah disambut dengan gempa bumi gitu. Yang saya sendiri selama 40 tahun saya baru mengalami itu, saudara. Saya melihat, wah ada apa ini, apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita ya. Sebab itu akhirnya dituntun pelajaran-pelajaran hari ini adalah kuasa Tuhan yang menjawab doa dari saya sendiri. Oleh sebab itu kalau kita mendengar ya saudara pada akhir-akhir ini lebih banyak lagi bencana yang kita lihat, dengar atau mungkin ada yang saudara alami. Rupa-rupanya saudara ketika saya ingin mengerti apa ini Tuhan, apa maksud-Mu? Apakah ini terjadi semua secara kebetulan atau seperti apa? Dan Tuhan menuntun menjawabnya bahwa ini memang semua apa yang dinubuatkan dalam firman-Nya ya. Seperti dalam Matius 24, 1 Tesalonika 5, dan ada maksud Tuhan, saudara. Ya, saya menemukan semua ini dengan tuntunan Tuhan karena jawaban-jawaban doa itu. Dan kalau kita baca ya bersama-sama, betapa sering kita mendengar katanya tentang gempa bumi, badai, tentang kemusnahan akibat api, banjir, dengan korban jiwa dan harta yang tidak ternilai. Nah, bagi kita atau mungkin orang lain sekitar ya, bagi saya sendiri waktu dulu, seolah-olah bencana-bencana itu kebetulan ya, adalah meledaknya secara tak terduga kekuatan alam yang tidak teratur. Ya, sehingga tidak dapat diprediksi atau bahkan ilmu pengetahuan bilang oh ini kekuatan alam saja yang kita tidak bisa prediksi, tidak bisa teratur dan bahkan tak terkendali ya bagi manusia. Dan memang seperti itulah yang karena ini adalah di luar kemampuan kendali manusia. Tetapi ternyata saudara di dalamnya segalanya itu Tuhan ingin agar umatnya itu dapat membaca, ada maksud Allah di dalamnya. Saya bersyukur ya kepada Tuhan, ternyata ada maksud Allah yang dapat terbaca. Bahwa bencana-bencana itu adalah sebagian dari wahana Allah atau sarana ya, yang diizinkan Tuhan untuk menyadarkan
kita, laki-laki dan perempuan, akan bahaya yang mengancam mereka. Nah, saya jadi terus membaca apa maksudnya Tuhan. Ya, ini untuk menyadarkan ada bahaya yang mengancam. Nah, bahaya ini ternyata tidak hanya secara jasmani, ya, maksudnya ada maksud Tuhan yang untuk kita. Maksudnya lebih untuk menjangkau keselamatan kita, saudara. Maksud Tuhan adalah Allah mempunyai suatu maksud dengan mengizinkan. Ya, ini semua sebenarnya terjadi karena dosa ya. Sejak zaman air bah itu, maka bumi ini tidak sempurna lagi sehingga terjadilah bencana-bencana ini. Ya, bukan karena Allah yang kejam, tapi ini semua adalah akibat dosa yang terjadi sejak zaman ketika air bah itu ada. Dan Tuhan mengizinkan bencana itu terjadi merupakan salah satu cara Dia untuk menyadarkan pria dan wanita oleh perbuatan yang ganjil melalui alam. Allah hendak menerangkan kepada manusia yang ragu-ragu, kepada saya yang mungkin ragu-ragu, apa yang telah dengan jelas dinyatakan di dalam firman-Nya. Apalagi ini maksudnya ya Tuhan, apa yang Engkau telah nyatakan dalam firman. Saudara-saudara, firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Ternyata kita tuh sering ragu-ragu terhadap janji firman Tuhan. Ya, ketika kita baca, mungkin kita masih, apakah ini nyata, apakah ini benar? Nah, iman itu adalah percaya sepenuhnya kepada firman, saudara. Percaya sepenuhnya hanya kepada janji Tuhan. Karena ternyata firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan melalui semua ini Tuhan ingin menyadarkan, hei, ternyata kita ini sering ragu-ragu apa yang ada di dalam firman-Nya, yang adalah Tuhan itu sendiri. Kita sering ragu kepada Tuhan. Kita sering ragu pada janji-janjinya. Oleh sebab itu salah satunya adalah Tuhan mendengar doa. Itu adalah janji-janji Tuhan yang kita harus penuh percaya. Dan di dalam kobaran api, dalam luapan banjir, dalam guncangan gempa bumi, dalam kegenasan dari kedalaman bumi, dalam bencana di laut dan di darat. Nah, ternyata amaran itu sedang disampaikan bahwa Roh Allah tidak selamanya bergumul dengan manusia. Inilah juga bahaya yang besar buat manusia sebenarnya itu, ya. Jadi ada suatu bahaya rohani ya, bahwa kalau kita sering menolak, kemarin kita belajar bahwa Roh Kudus itu selalu dikirimkan, Tuhan itu sudah siap dengan Roh Kudusnya ya, karena Dia ingin menyelamatkan manusia, Dia ingin mengingatkan kita selalu untuk dapat bertobat, datang kepada Tuhan, dan kita dapat berbuah banyak. Ya, Roh Allah itu ternyata kalau selalu ditolak, Roh Allah itu tidak selamanya bergumul dengan manusia. Ini terdapat dalam Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, sama seperti kejadian Nuh, begitu juga kejadian di akhir zaman. Ya, kalau kita baca lebih lanjut seperti yang tertulis dalam Wahyu 18 ayat 5, sama seperti kejadian di zaman Nuh, zaman akhir ini, dosa-dosanya telah tertimbun sampai ke langit. Jadi dosa-dosa dunia seperti kita pelajari kemarin melalui moral manusia ya, yang semakin mementingkan diri, tidak tahu yang baik, dan suka menjelekkan atau hal-hal lain ya. Dosa-dosa ini telah tertimbun sampai ke langit. Kepada saya, pada Ellen G. White ya, ditunjukkan bahwa Roh Tuhan sedang ditarik dari bumi ini. Kuasa Allah yang melindungi itu, jadi Tuhan ini memberikan kuasa dengan Roh Kudusnya, ya. Dan kuasa Allah yang melindungi itu akan segera ditolak bagi mereka yang terus-menerus ya. Kalau kemarin kita pelajari secara bertahap mungkin tanpa sadar, terus-menerus menolak Roh Kudus itu, yang mengabaikan hukum-hukumnya yang merupakan standar kasih Tuhan. Berita-berita tentang transaksi bisnis yang curang, pembunuhan, dan segala jenis kejahatan tiap hari kita dengar. Kejahatan sudah menjadi suatu
yang begitu lumrah, wajar katanya. Sehingga tidak lagi mengejutkan perasaan kita seperti dulu. Ya ini mungkin secara tidak sadar kita alami ya. Oh, kalau kita dengar berita ini dan itu, bahkan berita itu tidaklah menjadi heboh ketika bencananya mungkin hanya berapa puluh, yang di sana berapa ribu. Hal ini karena menjadi hal yang lumrah ya, tidak lagi mengejutkan perasaan seperti dulu. Saya ingat pada zaman dulu itu kalau ada hal-hal bencana yang besar itu hanya diberitakannya itu jam 8:30 atau 8:30 malam, yaitu dunia dan berita. Tapi sekarang ya, melalui media sosial, melalui berita-berita yang lebih banyak, itu sepertinya kita udah dengar ya nanti di sana, nanti di sini. Seperti dalam bulan-bulan terakhir ini ya, banyak sekali kejadian-kejadian dan itu semua seakan-akan sudah terlalu sering kita menjadi tumpul ya, menjadi hal yang wajar atau lumrah dan tidak mengejutkan perasaan kita lagi. Dan saudara-saudara yang kasih, amaran untuk dunia ini adalah tanpa menyadari ya, karena tidak ada yang tahu pintu kasihan itu tertutupnya kapan. Kita tidak mengetahui bagaimana segeranya masa percobaan atau pintu kasihan kita akan berakhir. Kita tidak mengetahui bagaimana segeranya panah kematian menusuk jantung kita. Jadi pintu kasihan secara kalau yang kita tahu ada berapa ya, jadi kalau orang yang sudah meninggal itu artinya pintu kasihannya sudah tertutup, tapi orang yang masih hidup ya, setiap hari katanya pintu kasihan tertutup bagi beberapa orang. Setiap jam beberapa orang bergerak menjauhi batas yang dapat dijangkau oleh rahmat Allah. Jadi yang masih hidup pun katanya seakan-akan pintu kasihan itu bisa tertutup bagi beberapa orang. Karena setiap jam katanya bahkan beberapa orang bergerak menjauhi rahmat Allah ya, menjauhi kasih Allah. Saudara, kemarin kita mempelajari bagaimana 3 kuasa besar surgawi itu bekerja dengan sangat luar biasa ya, di mana Roh Kudus itu mengingatkan, dikirimkan ketika Yesus Kristus naik. Pada waktu kedatangan pertama dia naik, dia pun di surga, di bilik yang maha suci, sejak tahun 1844 mengadakan pembelaan ya, perantaraan pendamaian bagi dosa-dosa kita, membungkus doa-doa kita ini dengan darahnya supaya layak di hadapan Bapa. Dan Allah Bapa dengan kasih-Nya yang besar selalu ingin menjangkau dan bahkan mengirimkan malaikat-malaikat yang suci untuk menjaga kita selalu di segala jalan. Betapa kuasa yang sangat besar itu selalu ingin menjangkau kita. Tapi kita sendiri yang katanya tanpa sadar, atau mungkin saudara-saudara kita ya, setiap jam katanya bergerak menjauhi batas yang menjauhi rahmat Tuhan itu sendiri yang sangat besar. Dan bahkan dikatakan dalam Efesus 4 ayat 19, karena ini tidak sadar, perasaan mereka telah menjadi tumpul, perasaan kita mungkin telah menjadi tumpul, kita sudah tidak tahu lagi membedakan yang benar dengan yang salah. Karena itu menjadi hal-hal yang wajar ya. Kalau kita sering menolak Roh Kudus, itu menjadi hal yang wajar. Yang pertama kali mungkin waktu kita menolak, kita masih takut, masih gemetar. Tapi lama-lama kalau kita sering tolak dengan hal yang sama dan sama lagi, lama-lama itu membuat kita tidak sadar lagi bahwa kita telah jauh ya, karena kita telah menjadi tumpul katanya, sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, menyadari bahwa mungkin kita sendiri atau ada saudara-saudara kita yang mungkin menjauhi rahmat Allah ya. Kita baca seterusnya, semua orang di sekeliling kita adalah jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kehancuran, sama-sama tidak berpengharapan, serta mengerikan keadaannya, seperti yang terjadi ke atas Sodom. Setiap hari, pintu kasihan bagi beberapa orang telah tertutup. Setiap jam, beberapa orang pergi melewati jangkauan rahmat. Dan di manakah suara-suara amaran
dan panggilan untuk mengajak orang berdosa lari dari celaka yang mengerikan itu. Saya ketika membaca ini saya bergetar ya saudara. Di manakah tangan-tangan yang diulurkan untuk menarik mereka kembali dari kematian? Di manakah mereka yang dengan rendah hati dan dengan iman bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Yesus dengan kuasa darahnya, pengorbanan yang tidak terkira itu, kita juga mau itu dialami atau menjadi bagian orang-orang yang kita kasih atau orang-orang di sekitar kita. Di manakah hati dengan iman yang teguh memohon kepada Allah bagi orang berdosa? Saudara, kita teringat cerita Abraham ya, ketika Tuhan akan menjatuhkan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Lalu Abraham memohonkan, bahkan dia seperti tanda kutip bernegosiasi ya dalam Alkitab dengan Tuhan. Memohon dengan sungguh-sungguh, dengan teguh. Dia bilang, Tuhan kalau bisa selamatkan. Dan akhirnya ketika dia berdoa betul-betul dengan tekun untuk keselamatan Lot dan keluarganya, apa yang terjadi dengan mereka? Bahkan Tuhan yang penuh kasih itu dengan malaikatnya sendiri yang datang jemput Lot dan keluarganya, saudara. Bagaimana tidak besarnya rahmat Tuhan ya, kalau kita melihat semua ini. Dia bekerja untuk keselamatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan doa Abraham, Tuhan itu dengan kasih yang besar dia datang, jemput Lot dan keluarganya melalui malaikatnya. Dan bahkan malaikat ini tidak cuma ngomong atau ketuk pintu di depan. Malaikat-malaikat ini yang kita tahu apa? Mereka menggandeng tangan Lot dan keluarganya, saudara. Menggandengnya keluar dan berusaha menjauhkan dari serangan dari orang-orang jahat pada waktu itu. Luar biasa kuasa doa ya. Luar biasa kasih Tuhan untuk keselamatan manusia. Mungkin saudara ketika saat ini kita mendoakan terus-menerus orang-orang yang kita rindu untuk kembali kepada Tuhan, seperti kita tidak melihat jawabannya. Tapi saudara, yakinlah Tuhan yang sama yang memberikan mungkin kesembuhan kepada kita, menjawab doa-doa kita walaupun kita anggap itu ini hal yang kecil atau besar. Apalagi Tuhan itu kita minta untuk menjangkau atau menyelamatkan manusia atau orang lain. Tuhan yang sama yang sudah mati untuk keselamatan kita dan orang-orang lain, dia pasti akan membantu untuk menyelamatkan, karena itu adalah misi Yesus Kristus. Ya. Tuhan yang sama itu dia memiliki suatu janji yang kekal untuk menyelamatkan bumi ini. Dia pasti akan melakukan segalanya yang Tuhan bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Percayalah saudara, cepat atau lambat, kalau kita mendoakan dengan sungguh-sungguh dan bahkan kita menjangkau jiwa mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan WA kita, dengan SMS kita, atau kita menelpon, atau dengan perhatian kita, ya pasti Tuhan akan bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, saudara yang kasih, pekabaran seperti yang kita dengar juga kemarin, Roh Tuhan yang ditolak terus-menerus bagi dunia ini akan pergi ya, karena dosa menjadi lumrah dengan perasaan yang menjadi tumpul. Roh Kudus yang tidak tinggal di hati ini, dia juga tidak memaksa ya. Kasih Tuhan itu tidak merupakan paksaan. Ketika hati yang selalu dikeraskan, ya Roh Kudus memberikan amaran. Roh Kudus bisa juga meninggalkan sewaktu orang itu masih hidup. Seperti yang kejadian-kejadian Airba, Firaun, Herodes, Yudas Iskariot ya, yang sudah menjadi keras tengkuk. Nah, inilah yang disebut dengan penutupan pintu kasihan secara universal. Jadi selagi pintu kasihan secara universal itu belum ditutup, marilah kita terus menjangkau jiwa-jiwa ya. Dalam Wahyu 22 ayat 11 ini adalah ayat mengenai penutupan pintu kasihan. Ketika
Roh Kudus itu sudah ditarik dari dunia ini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini adalah janji yang sangat indah, saudara. Sebab itu carilah terus kebenaran. Dan hiduplah terus dengan bisikan-bisikan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Agar kita terus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang sudah membenarkan kita oleh iman, itu akan terus membungkus kita dengan kuasa darahnya. Kalau kita membaca dalam tulisan-tulisan yang pena inspirasi yang sudah diinspirasikan melalui tulisan Ellen G. White, penutupan pintu kasihan secara universal ini, kita ketahui tidak ada yang mengetahui waktunya. Roh Kudus yang terus-menerus ditolak itu akan ditarik bagi dunia ini. Nah, kalau kita ibaratkan, kita harus mengetahui peristiwa apa saja agar kita bersedia. Peristiwa apa saja yang mendahului pintu kasihan itu ditutup. Yaitu kita sudah belajar kemarin secara banyak mengenai kuasa dari Roh Kudus itu sendiri yang di dalam kita sebut dengan hujan akhir. Hujan akhir ini akan dicurahkan dengan limpahnya, berlimpah-limpah bagi orang-orang yang meminta dan rindu, yang sudah mengalami pertobatan yang sungguh dan mengalami hujan awal itu. Itulah yang disebut dengan hujan akhir, yang adalah roh yang menguatkan, menyegarkan kita, yang membuat kita bertahan dalam penampian, shaking, penguncangan iman. Roh Kudus yang sama yang memberikan kepada kita seruan yang nyaring, loud cry, melalui tabiat kita, melalui pekabaran kita, memanggil kawanan domba lain bahkan memanggil saudara-saudara kita yang mungkin masih berada di luar, yang tidak bersama-sama dalam persekutuan doa kita. Roh Tuhan, Roh Kudus juga yang memateraikan kita, kita sudah belajar kemarin. Roh itu yang memateraikan kita menjelang hari penyelamatan. Dan materai Allah itu akan menolong kita untuk kita dapat bertahan atau bahkan tidak mengalami 7 malapetaka bagi orang yang tidak dimateraikan. Dan ketika pintu kasihan itu tutup, Roh Kudus itu sudah ditarik. Mikael stand up, saudara. Yesus Kristus keluar dari bilik yang maha suci untuk katanya mendampingi anak-anak bangsamu. Ini terdapat dalam Daniel 12 ayat 11. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Saudara, kalau kita melihat betapa luar biasa Tuhan itu bekerja, seperti kalau saya sampaikan pada suami saya, seperti tandem Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus sudah tarik, Yesus Kristus sendiri yang akan berdiri, muncul mendampingi kita, mendampingi anak-anak bangsa kita ketika penutupan pintu kasihan itu, sehingga tidak mengalami 7 malapetaka. Dan ketika setan menuduhkan kita tidak bisa selamat, dan kita tidak layak, disitulah kita klaim janji Tuhan bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman, bahwa kasih Tuhan, kematian darahnya itu sudah cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita akan mendapatkan perlindungan malaikat yang luar biasa dan menantikan deliverance atau kelepasan bagi umatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu banyak yang Tuhan sudah, sedang, dan akan lakukan bagi keselamatan kita, saudara. Oleh sebab itu, kita memiliki suatu imam besar. Yang kita punya ini bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Mata juru selamat itu memperhatikan setiap kesulitan kita. Ada di mana-mana. Tidak ada kesusahan penderitaan umatnya yang tidak terjangkau oleh simpati Kristus. Sebab itu saudara, segala doa-doa kita yang kita layangkan, Tuhan pasti mendengarnya. Oleh sebab itu dengan penuh keberanian yakin, mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapat rahmat dan menemukan kasih itu, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini adalah doa dan harapan kita semua. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Sister Nancy, untuk renungan yang sangat luar biasa yang menguatkan kita semua. Sahabat-sahabat doa, mari kita